Shalom, pagi bersama dengan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersemai dan kerajaan surga, yang boleh kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa buat pemeliharaan yang Kau berikan dalam hidup kami. Dan kami ada sebagaimana ada karena Engkau. Dan semakai sebelum kami mengadakan absen lain, kami mengadakan mesbah pribadi, mesbah keluarga. Dan kami boleh naikkan pujian dan penyembahan. Dan kami rindu untuk mendengarkan renungan firman-Mu, sekalipun singkat, saya tapi jadi berkat buat kami. Roh Kudus, urapi hamba-Mu, urapi kami, dan lembutkan hati kami, sehingga butir firman menjadi berkat buat kami. Dan kami juga boleh naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, pagi. Mari sama-sama kita akan membuka firman Tuhan. Roma pasal 8. Roma pasal 8 ayat 31 sampai ayat 39. Keyakinan iman. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Siapakah akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit dan juga duduk di sebelah kanan Allah yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah akan memisahkan kita dari kasih Allah? Penindasan, kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau telanjang, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut. Sepanjang hari kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tapi dalam semuanya kita lebih daripada orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Puji Tuhan. Kita lihat satu mutiara yang indah pada pagi hari ini, di mana kita firman Tuhan berbicara pada jemaat Roma. Dan kita tahu jemaat Roma dalam tekanan dan penindasan dan pemerintahan Roma yang kejam, di mana dia begitu yakin imannya kepada Kristus. Sekalipun dikatakan dalam firman Tuhan, dikatakan firman Tuhan pada ayat 35, siapakah akan bisa kita dikasih Kristus? Penindasan, kesakan, penganiayaan, kelaparan, kelanjangan, dan bahaya atau pedang. Dan jemaat Roma dia mengalami penindasan, penganiayaan, kelaparan, kelanjang, bahaya, pedang. Dan jemaat dalam suasana yang mencekam. Suasana yang mencekam. Dia harus beribadah atau mempertahankan imannya kepada Kristus. Bandingkan dengan sholat pada hari ini, hanya persoalan hanya persoalan makan, besar, kecil. Jika jemaatnya dihadapi, jemaat Roma yang hadapi, itulah jemaat yang harus menghadapi penindasan, penganiayaan, kesesakan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, pedang. Jadi suasana yang benar-benar sulit dan sangat sulit dibanding dengan persoalan saudara pada pagi hari ini. Ingat, persoalan saudara katakan saya berat, usaha saya sepi, dagang saya sepi, saya butuh uang ini ringan dibandingkan jemaat Roma. Jemaat Roma dia mengalami suatu persoalan yang berat, penindasan, kelaparan,
ketelanjangan, penganiayaan, bahaya, pedang, dan kesatan. Jadi bukan suatu jemaat yang sangat berat sekali, tapi yang sangat menarik pada pagi hari. So, bandingkan dengan hidup saudara yang hadapi hari ini. Mungkin hanya persoalan untuk makan, minum, terawat kecil. Mungkin datang sepi. Mungkin persoalan yang laten. Bandingkan dengan persoalan yang hadapi Roma. Tetapi jemaat Roma punya satu keyakinan iman yang kokoh. Keyakinan iman yang kokoh. Mengapa? Sebab dikatakan dalam firman Allah yang berkata demikian. Ayat yang ke-33, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga di sebelah kanan Allah, yang malah jadi pembela bagi kita. Maka ayat 35, siapakah yang memisahkan kita dari kasih Kristus? Bahkan pada ayat 31 dikatakan, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya? Jika Allah pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangi anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkan bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengharuskan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Dia punya iman yang kuat, kokoh, tabah, sekalipun menghadapi masalah yang berat, penganiayaan, penindasan kelapa. Bandingkan saudara hadapi belum apa-apa dengan jemaat Roma, tapi dia punya keyakinan tidak ada yang memisahkan kasihnya kepada Kristus. Bahkan dikatakan pada ayat 32 dikatakan, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita. Bagaimana mungkin Allah Bapa menyerahkan segala sesuatu kepada kita bersama dengan dia? Dia sekalipun harus menghadapi tantangan, beban berat, kesakan, penderitaan, dan pelajaran, tapi dia punya iman yang kokoh, iman yang tegar, iman yang kuat. Bandingkan dengan persoalan saudara hari ini. Mungkin saudara butuh bantuan, sedang sepi, usaha, masalah kematian. Dibanding dengan masa yang hadapi jemaat Roma. Jemaat Roma begitu yakin, siapakah yang memisahkan dia dari kasih Kristus? Siapakah yang memisahkan saudara kasih Kristus? Kalau dia tahu kasih Kristus itu, dia punya iman yang kokoh, iman yang kuat, sebagaimana ayat 31. Sebab itu apakah yang kita katakan semuanya? Jika Allah pihak kita, siapakah yang melawan? Dia percaya bahwa Allah di pihak, atau tepatnya Matius 1:23 namanya disebut Immanuel. Matius 28 ayat 20, dia menyertai saudara sampai ke saudara akhir. Kalau jemaat Roma tetap kuat, jemaat Roma tetap gigih, dan jemaat Roma diberkati. Dan saya percaya saudara mampu menghadapi tantangan hidup, karena Tuhan ada di pihak saudara. Amin. Ada Tuhan di pihak saudara, saudara mampu menyelesaikan persoalan yang berat hari ini. Jangan takut, ada Tuhan yang menyertai saudara. Amin. Ada Tuhan yang menyertai. Dan ingat firman Tuhan 1 Petrus 10:13. Persoalan atau masalah dihadapi tidak memiliki kekuatan manusia. Persoalan dihadapi perjuangan biasa. Waktu engkau menghadapi persoalan, Tuhan akan berjalan keluar. Justru jalan keluar yang Tuhan berikan hari ini. Ingat, jalan keluar untuk menanggung persoalan. Bersama dengan Tuhan kita bisa melakukan perkara yang besar. Amin. Kalau jemaat Roma tetap kuat, saudara jaga hari kuat, karena Tuhan di pihak saudara. Amin. Tuhan menyertai saudara. Amin. Cerita apa yang dikatakan jemaat Roma, yang kuat iman dalam menghadapi tantangan hidup. Yang kami belajar sebagai jemaat Roma yang tetap gigih dalam menghadapi. Tapi satu perkara, Tuhan akan berikan jalan keluar untuk menyelesaikan masalah kami. Serta perjalanan kami untuk bekerja, berdagang, sekolah, kuliah,
Kembalikan besok pagi tubuh yang sehat dan menghadap Tuhan kembali. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, para RW, para RT, para medis, para lawan, para TNI, para Polri, bahkan mereka-mereka yang bekerja di setempat. Memberkati mereka hikmat yang dari surga sebagai wakil Allah untuk pemerintah negara, sebagai pemerintah dipercayakan mengerjakan tugas-tugas yang terhadap budak mereka. Berikan mereka takut kepada Tuhan dan ekonomi negara kami tetap diberkati. Saudara yang kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus nyertai saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin.